Alhamdulillah Pak Tulus ini setia menemani kami dan teman-teman dari PGRI, Thoriko, ibu-ibu dan seluruh sahabat-sahabat dari NU, Muhammadiyah, LDI, FPI, HTI, Hidayatullah. Alhamdulillah hari ini juga hadir sahabat saudara kita dari agama lain, yaitu dari Katolik, dari Hindu, dari Buddha, Konghucu. Sebelum hadir di tempat ini, awalnya kami ini ada diskusi dengan Pak Ami Santoso ketika beliau lagi berenang. Pak Wahyudi, kenapa tawaf itu kok keliling dan mutar? Yang tanya ini Konghucu. Pak Wahyudi, kenapa sholat itu nggak boleh imamnya perempuan, kok harus laki? Dan yang terakhir bertanya, sebenarnya konsep Al-Quran seperti apa tentang kehidupan? Kalau yang sudah bertanya adalah Hindu, Buddha, dan termasuk Konghucu seperti yang disampaikan Pak Ami, ini adalah merupakan sebuah karunia, tantangan bagi kita, bahwa kita harus bisa menyajikan yang sebenarnya, memotret dan menafsiri Al-Quran dalam konsep kehidupan perilaku yang sebenarnya, sehingga apa yang kita sampaikan kepada pihak-pihak lain termasuk kita sendiri itu adalah konsep Al-Quran yang mendekati benar, karena yang paling benar adalah Allah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran ini diturunkan unzila fihil Quran, lengkapnya ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Hudal linnas, ada hudal lil muslimin, ada lil mu'minin, ada lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang tadi dibaca oleh Ustaz Isnaini, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Lil muslimin. Ada lagi ayat, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran kadang menyebutkan lil mu'minin, untuk orang mukmin, lil muslimin, untuk orang muslim, lil muttaqin. Tapi suatu saat Al-Quran menyebutkan, Pak Ami, Pak Gede, Pak Haryono, Pak Dokter, hudal lil linnas, untuk semua manusia. Artinya apa? Agama Hindu, agama Katolik, agama Konghucu berhak untuk mengetahui isi dan kandungan apa yang ada di dalam Al-Quran. Linnas berhak, kita berkewajiban menyampaikan yang sebenarnya, yang tidak dipelintir, yang tidak dipersepsi subjektif menurut pandangan kita kepada pihak-pihak lain, sehingga Al-Quran jernih, bisa diterima oleh semua kalangan. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan khairul muslimin, khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah yang anfa', yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Tidak mengenal agama dalam konsep ini. Kenapa? Ini tantangan bagi umat Islam, harus lebih baik daripada orang di luar Islam. Kalau khairun nas itu dihargai oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain,
Maka kita sebagai orang muslim, karena Nabi kita adalah Muhammad SAW, yang menyampaikan ini adalah Nabi besar Muhammad SAW, harusnya kita lebih baik daripada pihak lain. Orang yang baik di luar agama Islam pun dihargai oleh Rasulullah SAW. Maka kita harus kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Pak Camat monggo. Pak Camat bisa hadir, alhamdulillah. Saya lihat tadi Pak Dimyati, alhamdulillah hadir. Alhamdulillah. Kemarin dirasa nih batin, kok nggak kelihatan lagi? Alhamdulillah sekarang kelihatan. Itu Pak Ami. Jadi Al-Quran itu Pak Ami. Mohon maaf saya lagi bertatapan dengan Konghucuy. Al-Quran itu adalah petunjuk. Ketika menyebut linnas, ya disebut hanya hudan. Tapi ketika menyebut lil muslimin, wahudan, warahmah, wabushra. Ketika menyebut lil mu'minin, wa'idatum min rabbikum, wasyifa'un lima fi sudur, wahudan, warahmah. Nah ini akan kita kaji nanti di Jawa Pos Radar, insya Allah. Kenapa sebenarnya Al-Quran ini harus kita kaji, dan hari ini kita mengaji. Yang mendengarkan tidak hanya umat Islam, karena orang di luar Islam berhak mengerti dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Ada yang surprise hari ini sebenarnya. Ada saudaranya seorang kiai besar di Banyuwangi, Kiai Makhrus Ali. Beliau ini adalah saudaranya Kiai Makhrus. Mohon berdiri Pak Harjo. Kalau melihat potongannya, ini bisa HTI, bisa FPI, bisa. Tapi beliau seorang Katolik. Nah, ini Katolik ini, saudaranya Kiai. Maka ini Kiai Katolik. Makasih Pak. Nah, kan belum tahu Pak Ami. Pak Ami sudah kalau kopiahan luar biasa. Pak Ami ini hanya tinggal umroh dan hajinya saja. Kalau jagongannya gitu itu, kalau jagongan tiap harinya itu yang diomongkan tentang konsep sosial yang baik bagaimana, harus suka memberi. Ini Pak Ami, kopiahnya luar biasa nih, kayak Ustaz. Berdiri Pak Ami sebentar. Ini pimpinan Klenteng Rogo Jambi. Dan kopiah juga, nyamari Pak Amin. Nyamari, kalau ketemu Pak Amin ini dia assalamualaikumnya lebih bahasa dari kita. Mau tahu assalamualaikum? Pak Amin coba assalamualaikumnya keras. Assalamualaikum. Luar biasa para jamaah rahmati Allah. Kalau Pak Gede yang ngelatih sholawat, itu Pak Gede SMA 1. Kalau ini Pak Gede pimpinan Hindu, Gede Hadi. Mohon Pak Gede, mana Pak Gede? Nah itu Pak Gede. Ada dokternya lagi, dokter. Jadi kalau kita mau berobat apa kepada dokter kita, Dokter Adi. Nah, ini kan potongannya juga, nah itu mantap sekali. Ini Pak Dokter, ini Katolik. Para jamaah rahmati Allah. Siapa yang belum sebut namanya? Pak Sarjito. Pak Sarjito. Nah, ini dari Kristiani. Para jamaah rahmati Allah. Jadi kita ini Al-Quran silahkan disampaikan kepada siapapun. Urusan kemudian kata Al-Quran, Pak Ami, di dalam Al-Quran disebutkan lau annana nazzalna ilaikumul malaikah, seandainya malaikat itu diturunkan oleh Allah untuk berpidato, wa kallamahumul mauta, dan yang berpidato itu juga orang yang mati terus dihidupkan lagi, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan, dan seluruh bukti kebenaran akhirat itu ditunjukkan, maka nuliyu'min illa ayyasha Allah. Tidak akan bisa beriman seseorang itu kecuali karena Allah.
Kita berkumpul tentang iman itu urusan rahasia Allah dengan pribadi masing-masing. Para jamaah yang rahmati Allah, sekilas itu sebagai pengantar, dan kajian ini akan kita sampaikan nanti di dalam pengajian Ahad pagi tentang Al-Quran. Untuk siapa sebenarnya Al-Quran dan bagaimana Al-Quran itu, dan konsep Al-Quran di dalam proses kehidupan sosial, nanti kita akan sampaikan di dalam pengajian Ahad pagi di Radar Banyuwangi. Alhamdulillah, kesempatan ini pemimpin Radar juga hadir. Saya kenalkan ini Pak Aif. Mohon Pak. Nah, ini Pak Aif. Ini sengaja pakai baju hitam sendiri biar berbeda. Orang itu kalau ingin terkenal, berbeda aja sudah terkenal. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah rahmati Allah, kemarin kita mengaji tentang Isra Mi'raj. Pak Ami, kita akan lanjutkan kajian kita tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Singkat saja, kemudian karena kemarin sudah dikaji sebagian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut abdi, abdihi, tidak rasul langsung, atau tidak menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi menyebut abdi. Abdi itu artinya adalah sesuatu yang kokoh, yang harum. Dia tidak punya perasaan memiliki apa-apa. Abdun. Maka orang yang baik adalah Abdullah, hamba Allah. Orang yang merasa tidak memiliki apa-apa, bahwa semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, harta milik Allah, dan kita akan nanti meninggal dunia, harta tidak akan kita bawa. Jabatan milik Allah, umur sekalipun milik Allah. Kalau memang para jamaah merasa memiliki terhadap diri sendiri, saya mau tanya satu jamaah saja, Pak Jailani. Pak Jailani tahu jumlah rambutnya berapa? Nggak tahu. Berapa liter darah yang ada di dalam tubuh kita? Kita nggak ngerti. Kita sendiri yang memiliki badan ini tidak mampu melihat kehebatan, apalagi rohani kita. Baru yang jasmani kita tidak mampu sudah. Ini para jamaah rahmati. Ini bukti bahwa kita semua miliknya Allah. Abdul. Maka kita ini disuruh beribadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali beribadah. Menggunakan kalimat abdun, kata abdun, yaitu mengabdi secara totalitas. Oleh karena itu ini gambaran bahwa yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Isra dan Mi'raj adalah seorang abdun, seorang hamba Allah yang bersih, yang suci, yang maksum dari kotoran-kotoran dosa. Maka kalau kita ingin bisa berisra dan mi'raj ketika kita sholat, maka kita harus memulai dengan kebersihan hati. Maka ayat sebelumnya disebutkan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sebelum subhanalladzi asra di surat An-Nahl itu, di surat ayat terakhir disebutkan innallaha, sesungguhnya Allah, ma'alladzina taqaw, bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang ihsan. Maka orang-orang yang ihsan, orang-orang yang bertakwa itulah yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap gerak-geriknya, pikirannya, hatinya, kegiatannya selalu diiringi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada proses para jamaah. Sebelum Nabi besar Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, ada proses pribadi, ada masalah-masalah spiritualitas, ada masalah-masalah sosial, ada gejolak-gejolak pribadi Nabi besar Muhammad SAW ketika akan berangkat Isra dan Mi'raj. Nabi besar Muhammad SAW setahun sebelum hijrah ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh pamannya, dimusuhi oleh kalangan-kalangan Quraisy, diancam akan dibunuh, diusir maunya dari Mekah, ditolak seluruh ajarannya. Tidak hanya ajarannya yang ditolak, keluarganya ditolak, pribadinya ditolak. Gelisah Nabi besar Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi diperintah untuk sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah Nabi besar Muhammad SAW. Wala tahzan alaihim. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan kecil hati. Wala taku fi daikin mimma yamkurun. Jangan kau sampai merasa sempit
atas rencana-rencana jahat mereka. Kita ini kadang-kadang Nabi besar Muhammad SAW juga pernah susah karena manusia. Pernah susah ditinggal istri, susah ditinggal pamannya, dihimpit oleh persoalan sosial, dihimpit oleh persoalan politik, diusir maunya dari Mekah, diancam mau dibunuh. Tapi karena kesabaran itulah Nabi besar Muhammad SAW itu kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala diangkat, diajak Isra dan Mi'raj. Sehingga kalau kita ingin sholat kita baik, benar, tegak, lurus dengan apa yang dimaui oleh Al-Quran, sebelum kita sholat harusnya yang diperbaiki adalah hati kita. Sabar menghadapi problematika hidup. Kita ini kan gak sabar menghadapi problema hidup. Sabar, kokoh, kuat, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar menghadapi tantangan-tantangan kemaksiatan yang sekarang merajalela. Kesabaran seperti inilah yang sebenarnya merupakan satu variabel untuk disebut orang-orang yang alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Jadi para jamaah yang rahmati Allah, kemudian di ayat sebelumnya disampaikan, Nabi, kalau engkau diancam boleh kau membalas. Kalau dihukum satu atau dipukul satu, jangan balas dua. Satu ya harus satu. Tapi akan lebih baik apabila kau tidak membalas. Ini kan berarti persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan politik. Para jamaah yang rahmati Allah. Lalu kemudian disuruh bersabar. Orang-orang yang mampu menghadapi problematika hidup seperti ini, terus tegak kepada Allah, yakin kepada Allah, insya Allah masuk golongan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Seperti apakah sebenarnya gambarannya itu? Jadi hubungan kita dengan Allah disebut husnul khuluq. Hubungan kita dengan manusia yang baik, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita melakukan kegiatan sosial, bagaimana dengan sahabat kita, bagaimana sesama Islam, bagaimana dengan orang di luar Islam, itu ada konsep husnul khuluq. Husnul khuluq dengan Allah, baik dengan Allah, akhlak yang baik dengan Allah adalah innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kita harus bertakwa dan menjadi orang yang ihsan, orang yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan sesama, husnul khuluq dengan sesama, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Konsep dengan Allah bertakwa, kalau ingin menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa dan menjadi seorang muhsin. Pak Muhsin datang enggak ya? Konsep kita dengan sesama adalah pertama, khudil afwa. Khud itu maknanya mengambil. Jadi maksudnya ini kita harus memilih pilihan. Ketika kita ada banyak pilihan, lalu kita disakiti tetangga kita, teman kita, sahabat kita, memfitnah kita, menghasut kita, bahkan mungkin menyakiti hati kita, maka konsep yang pertama agar kita menjadi orang yang masuk kriteria husnul khuluq, berkepribadian mulia adalah memaafkan. Jangan dendam. Yang merusak umat Islam, akhlak umat Islam ini adalah dendam. Tidak hanya umat Islam, seluruh manusia kalau punya perasaan dendam, itu adalah pribadi yang rusak. Konsep Al-Quran agar kita ini baik dengan sesama adalah khudil afwa, maafkan, ambillah maaf, maafkan mereka. Kalau perlu sebelum meminta maaf kita sudah memaafkan. Kita kan tidak. Sebelum boleh kak minta maaf dulu, saya tidak akan memaafkan. Ada nggak itu? Sudah minta maaf berkali-kali tetap nggak memaafkan. Ada nggak itu? Ini tidak husnul khuluq. Ini bukan akhlak seorang muslim. Ini bukan akhlak seorang mukmin. Ini bukan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah dilempar tai unta. Sebelum orangnya datang, Nabi sudah memaafkan. Buktinya orang yang melempar
tai onta itu tidak pernah datang kepada Nabi. Ketika sakit didatangi oleh Nabi. Memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Ciri-ciri orang bertakwa itu memaafkan sesama. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang bertakwa itu ciri-cirinya para jamaah yang rahmati Allah dalam praktek kehidupan sosial, dalam praktek sehari-hari adalah pertama, alladzina yunfikuna, suka memberi. Ya, bukan suka meminta. Pak Riano, sukanya memberi Pak Riano. Jadi wong Islam kudu loman, Pak. Ojo kalah mbek Pak Ami. Cuma kalah sugih mbek Pak Ami. Loman itu, loman kan tidak harus uang. Alhamdulillah Pak Haji Yudi Hilmi hadir ya. Oh alhamdulillah Pak Haji. Subhanallah, beliau baru datang dari Malaysia sudah hadir di sini. Alhamdulillah Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji nggak kelihatan Pak Haji. Loman Pak Haji. Nah ini kalau saya sebut Pak Ami kaya ini super kaya lagi. Pak Haji Yudi Hilmi. Nah ini terus ya. Amin, alhamdulillah. Saya teruskan Pak Haji. Kaget sampai berhenti nih Pak Haji. Sampai mana tadi kita ini? Kelihatan Haji Yudi Hilmi saya langsung berhenti nih. Loman, sampai Loman. Loman. Tadi kan ada disebutkan innallaha ma'al ladzina taqaw, orang-orang bertakwa. Seperti apa ciri-cirinya orang bertakwa itu? Orang bertakwa ciri yang pertama bisa dilihat dengan kepribadiannya, suka memberi. Fisara, dalam keadaan lapang, senang. Waktu kaya, waktu senang, waktu dia bergembira, waktu menjabat, waktu posisinya aman, waktu tenang, waktu populer, ngasih. Tidak lupa sama temannya. Waktu susah, waktu sempit, waktu jatuh, waktu nggak memiliki apa-apa, waktu nggak punya jabatan, wis gak jadi ketua DPR misalnya. Harus juga memberi. Tidak ada alasan. Wah sekarang saya lagi susah ini, tidak punya. Terus ada pengemis datang karena dia lagi susah, lagi ada persoalan, lalu nggak memberi, tidak boleh. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Para jamaah rahmati Allah suka memberi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha itu menahan bibit untuk marah. Bibit, baru bibit, belum marah. Kalau ada orang disalahi naik mobil, disalip, kita kan mau marah itu ya. Wajar nggak kalau kita marah disalip sembarangan itu? Wajar toh? Wajar kan? Karena disalip sembarangan, terus habis itu ditelikung seenaknya. Lampu merah kita disodok gitu aja seenaknya. Kalau ada orang-orang yang seharusnya dan sewajarnya marah tapi nggak marah, itu namanya wal kadhiminal ghaidha. Wajar marah, memang difitnah. Wajar marah, memang disakiti. Wajar, tapi yang wajar tidak dijalankan, itu namanya wal kadhiminal ghaidha. Mulai lampu merah ke susu-susu, itu kan kelihatan kepribadian muslim. Kalau di situ tantin itu kan kelihatan, nggak mampu menahan marah. Termasuk saya ini. Pak, saya nyampaikan begini Pak Haji, ini bukan hanya untuk jamaah, untuk saya juga Bu ya. Saya ini lagi mengaji dan memberikan nasihat pada diri saya sendiri juga. Jangan dianggap saya sudah bisa, enggak, ini ngaji untuk diri sendiri juga para jamaah rahmati Allah. Pendengar Radio Fis FM yang berbahagia, yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan kepada sesama. Loh, saya dulu dengan Gus Kornen tidak pernah sama itu Gus Kornen. Saya di partai sana, dia partai sana. Kalau kampanye itu saya diserang. Saya juga balikin anggot itu. Ya loh. Dengan Pak Tulus itu kalau ngeritik, kayak so tajam. Alhamdulillah kita bisa kumpul semua kan gitu loh. Alhamdulillah. Kalau kita selalu dendam, berarti tidak masuk kriteria orang-orang bertakwa. Bertakwa itu tidak hanya sholat, membaca Al-Quran, pulang, tidak begitu Pak. Tidak cukup iman itu hanya yakin kepada Allah, terus membaca Al-Quran dengan nyaman, tidak cukup. Harus ada praktek sosialnya. Praktek sosial ini yang penting. Itu para jamaah rahmati Allah.
wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah orang-orang yang bertakwa meningkat kepada muhsin. Walladzina idza fa'alu fahishah. Ketika dia kemudian melakukan sebuah fahishah, kekejian, kejahatan, kemudian dia itu terus-menerus melakukannya, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian dia melakukan kezaliman anfusahum terhadap dirinya sendiri. Zakarullah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang melakukan kesalahan, baik kepada pribadinya maupun kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia langsung ingat kepada Allah dan berzikir kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang muhsin. Itu para jamaah rahmati Allah. Nah, ini semua yang dijaga harus hati. Khudil afwa, baru khudil afwa. Wa'mur bil urfi. Selain memaafkan, misalnya ada orang jahat kepada kita, selain kita maafkan, ajaklah kepada jalan yang baik. Tidak cukup ya tak sepuro, habis itu selesai, tidak cukup. Harus kemudian diajak, gini loh, jalan yang baik itu begini, harusnya kita begini. Harus telaten, jangan digetak-getak, jangan dimarah-marah, bisa lari nanti. Kita harus sayang, tidak hanya dengan sesama umat Islam, dengan orang lain pun kita harus sayang. Insya Allah kalau kita sayang ini, kita akan mendapatkan perhatian dan mendapatkan balasan kasih sayang. Ini para jamaah rahmat Allah. Kemudian wa'adid anil jahilin. Jangan ngeladeni wong bodoh. Ini kita ini sering bertengkar dengan orang diladeni, debat dengan wong bodoh, gak mari-mari Pak. Gegeran di jalan dengan orang bodoh itu jangan dilayani, tapi harus dimaafkan. Kita kan sering bertengkar, nggak level itu bertengkar. Kemarin ada DPR mukul satpamnya airport, ya, wakil menteri mukul sipir, nggak level. Ini para jamaah rahmatullah. Jadi konsep Al-Quran itu bagaimana baik dengan Allah dan bagaimana baik dengan sesama. Nah, ini semua terangkum di dalam satu surat yang tadi dibacakan, ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ini perintah dari Allah. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Tiga. Perintahnya tiga. Adil, ihsan, wa ita'i dzil qurba. Larangannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Ini semua adalah cerminan apabila kita ini mampu dan bisa menjaga hati. Nah, ini di sebelah kiri kanan saya ini kan alhamdulillah bisa bersama kita semuanya, adik-adik ini yang selalu bersama kita. Sekarang ini kemana-mana kalau pengajian sama saya, tambah hari tambah baik. Kita menyanyi bersama ya, jagalah hati. Ibu-ibu kalau bisa lagunya Agi nggak apa-apa, tangannya ditaruh di hatinya, jagalah hati jangan kau nodai, kan gitu ya, bisa Pak, biar nggak terlalu tegang. Ini saya juga deh yang nggak terlalu tegang aja. Jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati bila yang bersumpah berpikir saja malah hidup dan gigi
sengaja agar kita langsung tahu dalam praktek. Beliau itu tidak meminta. Wajar nggak kalau beliau tidak bisa melihat, tidak punya kaki seperti Bilal itu tidak punya kaki sama sekali, nggak ada kakinya. Tapi nggak jadi pengemis, nggak minta-minta di jalan. Izun tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak jadi pengemis, tidak minta, memberi hiburan kepada kita karena dia tidak punya uang, bisanya memberi dengan hiburan. Ini seharusnya muslim memberi. Kalau tidak bisa dengan uang, berilah dengan prestasi apa yang kita mampu. Nah, seperti inilah sebenarnya para jamaah yang rahmati Allah. Maunya Islam itu seperti itu. Kita harus suka memberi. Berarti saya akan suatu saat menganiaya orang lain. Jangankan mau sayang kepada orang lain, wong dia sukanya menganiaya diri sendiri. Contoh konkret, minuman keras itu menganiaya diri sendiri enggak? Sakit lambung dan seterusnya. Iya toh? Zina menganiaya diri sendiri enggak? Susah nanti kalau yang dizina itu hamil, bingung. Akhirnya kemudian digugurkan. Menganiaya diri sendiri enggak? Menganiaya diri sendiri. Jadi yang disebut adil itu adalah berbuat baik sama orang lain sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Itu adil. Tingkatan lebih tinggi daripada adil namanya ihsan. Berbuat baik sama orang lain lebih daripada yang dilakukan pada dirinya sendiri. Rasulullah SAW itu sahabat-sahabat Nabi seperti Umar, Utsman, Ali dibunuh nggak matinya? Dibunuh. Dia korbankan bukan hartanya, dia korbankan bukan hanya waktunya, tetapi nyawanya sekalipun dikorbankan hanya untuk kaumnya, hanya untuk rakyatnya, hanya untuk umatnya, hanya untuk sahabatnya. Sayyidina Ali ketika hijrah, Nabi Muhammad SAW ada di dalam rumah, lalu dikepung oleh Sarakah dan kawan-kawan dari orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad disuruh lari ke Jabal Tur. Siapa yang menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW? Sayyidina. Ada ancaman bahwa Sayyidina Ali pasti nanti itu akan dibunuh. Dikorbankan nyawanya Sayyidina Ali hanya untuk melindungi pemimpinnya. Sahabat yang baik adalah yang mau, yang ihsan, yang mau berkorban untuk orang lain lebih dari kepada dirinya. Insya Allah kita nggak masuk golongan ini. Rojo apa termasuk saya ngomong ini. Berkorban kepada orang lain lebih daripada kepada diri sendiri. Adil aja belum Pak kita ini. Adil abot. Bagaimana kita disebut baik? Ya Allah, konsep abon untuk mendidik manusia menjadi orang yang husnul khuluq itu sangat-sangat sulit. Makanya Nabi besar Muhammad SAW pernah ditanya, Madin, apakah agama itu ya Rasulullah? Madin ya Rasulullah, apakah agama itu ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW jawabannya adalah husnul khuluq. Husnul khuluq, kepribadian yang mulia itulah agama. Ditanya lagi oleh sahabat di depannya, sebelah kanan tadi, sebelah depan tanya lagi, ya Rasulullah, apakah din itu, agama itu apa? Husnul khuluq, kepribadian mulia. Sebelah kiri tanya lagi, ya Rasulullah, apakah agama itu? Husnul khuluq, kepribadian yang mulia. Kepribadian yang mulia seperti apa? Yang baik sama Allah dan baik dengan sesama. Termasuk yang ketiga perintahnya adalah wa itaidil qurba, yaitu memberi kepada kerabat. Jangan loman sama orang lain tapi nggak loman sama dulur, nggak oleh. Dulure diuring-uring nggak disopo, tapi sama orang lain baik-baik bermesraan, enggak Bu? Boleh. Sama saudaranya, sama kakak iparnya, sama adik iparnya, sama adiknya, ini harus baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangannya apa para jamaah? Berapa menit ini sudah? Jam.
Apa? Larangannya ada 3. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Fahsya itu kalau dalam hukum umum itu pidana, kekejian. Zina itu fahsya. Wala taqrabuz zina. Ya. Itu fahsya. Wa sa'a sabila. Itu fahsya. Zina itu fahsya. Fahsya itu keji, pidana, kejahatan, itu fahsya. Yang dilarang. Jadi sebelum ada konsep hukum pidana, sarjana hukum bidang pidana, sudah ada Al-Quran 1500 tahun yang lalu menyebutkan pidana. Sudah ada pidana, sudah ada. Perdata sudah ada. Adil tadi kan perdata. Merebut hak orang lain kan perdata. Rebutan warisan perdata. Nikah perdata. Sama orang lain bagaimana membagi kekayaan perdata. Sudah disebutkan perdata. Adil itu. Ini fahsya, pidana. Jadi hukum-hukum pidana itu sebenarnya mengadopsi dari Al-Quran. 1500 tahun sudah menyatakan seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah. Fahsya itu maknanya keji, jahat. Contoh-contoh konkretnya adalah perzinahan. Itu salah satu contohnya. Pencurian dan seterusnya. Ini nggak perlu saya jabarkan. Saya kira kalau sudah namanya kejahatan, para jamaah akan bisa maklum. Yang kedua adalah mungkar. Nah, konsep mungkar inilah yang kita sering salah persepsi. Ada mungkar, ada ma'ruf. Lawan kata mungkar adalah ma'ruf. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf ya. Wa tanhauna 'anil. Mungkar itu sesuatu yang asing, yang tidak biasa dikerjakan. Kalau ma'ruf itu sesuatu yang umum, yang biasa dikerjakan. Itu maknanya begitu dulu. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal, yang familiar. Ma'ruf itu sesuatu pendapat publik yang umum tapi tidak melanggar syariat, itu namanya ma'ruf. Tingkepan itu ma'ruf. Kan baik, kan tidak bertentangan dengan syariat. Apakah ada larangan orang tingkepan? Tidak ada. Tapi jangan meninggalkan syariat. Selapanan. Selapanan itu ma'ruf nggak ya? Ma'ruf. Baik. Ya, tapi jangan meninggalkan akikoh. Gitu para jamaah yang rahmati Allah. Sesuatu yang baik tidak melanggar syariat itu namanya ma'ruf. Maka kita harus menghargai budaya, harus menghargai tradisi, harus menghargai kebiasaan-kebiasaan suatu kelompok, kepribadian orang, adat istiadat orang. Itu yang disebut ma'ruf. Ma'ruf itu para jamaah yang rahmati Allah. Maka kita jangan bertengkar kemudian gara-gara, yang penting tidak melanggar syariat. Ini para jamaah, itu tradisi. Tingkepan itu tradisi, selapan bukan syariat loh ya, tradisi. Selapanan juga tradisi. Tapi baik dan dianggap baik. Yang penting tidak melanggar syariat. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi kalau mungkar, sesuatu yang nggak umum di masyarakat terus melanggar syariat. Apa contohnya? Mabuk. Contoh, jangan di dalam masjid ada khotib sudah berdiri, sudah lagi khutbah, terus ada jamaah datang, terus tiba-tiba cari tempat di depan, persis di depan khotib, sholat sunnah. Kan sholat sudah, ini khutbah, yang baik duduk apa sholat? Duduk. Itu. Terus ana wong wedok istri mentang-mentang karena kaya, suaminya dijadikan kaya istri, dikongkon iki, dikongkon iki. Ada nggak? Nah itu mungkar itu mungkar itu. Nggak umum, nggak umum, nggak umum. Metu dijami, nggak umum. Pokok sesuatu yang nggak umum, yang nggak wajar, terus nggak sesuai dengan konsep Al-Quran. Konsep Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, bukan perempuan yang jadi pemimpin. Bu, nggak usah jadi pemimpin, jadi pemimpin rumah tangga, nggak usah. Fitrah sampai itu dipimpin, pakai di. Maka nama saya kan Wahyudi, pakai di. Jangan memimpin,
Ada perempuan main fitness terus dempal. Akhirnya kalau jalan kayak anak laki, ini mungkar namanya. Jadi mungkar itu gak jahat, bukan kejahatan, tetapi gak umum, raumum. Jadi sesuatu yang tidak umum di masyarakat jangan dikerjakan. Imamnya Muhammadiyah, umpama ini, makmumnya NU. Muhammadiyah itu kan kalau habis wiritan kan tidak banter. Astagfirullahaladzim. Ojo banter karena PDW. Subhanallah. Lu imamnya kok didik-didik makmum. Nggak boleh. Nggak boleh. Hargai imam itu. Ju'ilal imam liutam mabi. Imam itu ditunjuk untuk jadi. Nah, terus habis ini contoh-contoh ya. Pokoknya gak umum aja dilakoni, ini larangan nih. Gak umum, nggih. Gurung wayahe mahus mulai dhisik, gak umum ini. Gak umum. Ya. Sampai mana ini? Gak umum. Mungkar. Berarti mungkar itu asal katanya, kalau katanya Gus Kornet, nakiro. Nakiro itu artinya nggak jelas, mungkar. Makanya kalau dalam politik namanya selingkuh. Selingkuh itu kan nggak jelas istrinya, nggak jelas nikahnya, nggak jelas panggonannya, nggak jelas garapannya. Itu mungkar. Selingkuh. Makna dari mungkar itu nakiro maknanya selingkuh, nggak jelas. Makanya lawannya adalah makrifat. Makrifat itu makruf itu arif, arafah, maknanya kenal. Nah, sesuatu yang sudah dikenal, nah kayak gini kan, ini nggak umum juga ini. Ono pengajian, ono Kristen umum nggak ini? Nah ini harus ditanya Pak ini. Ini termasuk mungkar atau makruf ini? Nggak umum loh. Nggak ada di tempat-tempat pengajian itu yang ngaji Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik ikut mendengarkan ceramah, nggak umum, orang umum. Termasuk ma'ruf sama mungkar, ayo berani ngomong ayo. Tinggal tujuannya. Ayo. Ma'ruf. Coba bapak-bapak, ma'ruf enggak? Ibu-ibu? Sana? Wah, berarti baik. Karena menurut umum baik, Pak. Jawabannya itu Pak Ali. Baik. Alhamdulillah. Ikut terus ya Pak ya. Karena sudah umum. Umum tidak. Kan apa katanya pendapat? Cerdas. Ya, cerdas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Terus yang ketiga, larangannya adalah walbeng. Walbeng itu artinya menyimpang dari haknya, mengambil hak orang lain. Walbeng, begitu mengambil haknya orang lain. Ini saya kira lawan dari adil tadi itu. Kalau ada hak orang jangan diambil. Kerja, berartinya 100. Temannya harusnya dapat 2 juta, yang dirinya itu 1 juta. Dititipkan kemudian Pak kepada yang 1 juta diserahkan kepada temannya yang harus menerima 2 juta, yang 2 juta diambil. Itu namanya al-bau, mengambil haknya orang lain. Lek dititipi omong ditambahi, lek dititipi duit dikurangi. Nah ini Pak Walbag itu seperti itu Pak. Ada salam dari Bu Dr. Dewi begini, tapi maksudnya begini tambahi ngomong. Nah itu Walbag. Kalau dikasih uang dikurangi. Makanya yang mengurusi anak yatim hati-hati loh Pak. Nah kalau ini konsep sudah kepegang dengan baik para jamaah yang mati Allah, indah nggak Islam itu? Pak Amin, indah nggak Islam itu Pak? Loh, saya tanya, ma'ruf nggak ini Pak Amin bilang baik?
Baik Pak, adil, ihsan, bagus. Kenapa kemudian disajikan dengan yang lain? Karena tidak disajikan dengan objektif dan tidak dicerna dengan cermat, hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Para jamaah yang rahmati Allah. Nah, ada 3 larangan, ada 3 perintah. Itu para jamaah yang rahmati Allah. Mudah-mudahan kita ini bisa menjalankannya. Kita kan harus bersyukur. Kita ini punya tangan, punya kaki, punya mata, lengkap. Tapi kita sering mendolimi diri sendiri karena tidak sering bersyukur kepada Allah. Cara kita bersyukur adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar radio Fis FM yang berbahagia, kemudian ayat ini ditutup la'allakum tadhakkarun, agar kita semua ini bisa mendapatkan peringatan, bisa menerima nasihat-nasihat, bisa menerima apa yang menjadi ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu ini spesialis saya, karena baru pertama kali ini Pak Haji Yudi, alhamdulillah, walaupun sering memberikan kontribusi, beliau ini sering memantau, selalu tanya, saya ingin sumbangkan suatu puisi untuk beliau dan juga Pak Ami, Pak Haryono dan sahabat-sahabat yang lain. Saya ingin sumbangkan puisi. Mau ya puisi ya? Tapi bukan saya yang membaca. Izul. Coba Izul. Kamu di situ aja, Liz. Kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bertahun lamanya melalui hidup dengan kesempurnaan. Semoga kita selalu mendapatkan peringatan-peringatan, selalu mendapatkan nasihat-nasihat, dan gampang juga menerima nasihat dari orang lain, nasihat dari Al-Quran, nasihat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang rahmati Allah, mohon maaf seharusnya hari ini juga dari SMA 1 kota, karena liburan tidak bisa lengkap ini timnya, karena kemarin ada acara di Genteng. Jadi kalau pagi pakai kopiah, pakai kudung, kemarin itu acara di suatu organisasi di Pak Putu hadir. Putu hadir nggak Putu? Oh nggak hadir. Pak Gede hadir. Mana Pak Gede? Nah ini Pak Gede mohon berdiri Pak Gede. Ini Pak Gede juga ya, kita namanya sama. Cuma ini Haji Gede. Haji Gede. Oh belum? Oh mohon maaf Pak Gede. Para jamaah yang rahmati Allah, mudah-mudahan semua yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang adil, orang-orang yang bisa memberi dengan sesama, orang-orang yang bisa menghindari kemaksiatan, fahsya dan mungkar dan al-bagh. Mudah-mudahan kita semua disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami mohon, nanti kalau ada kotak keliling itu untuk kegiatan operasional setiap minggu, karena setiap minggu sekarang kita meningkat kurang lebih kebutuhannya. Dengan anak yatim tadi kurang lebih 9 juta kita butuhkan setiap minggunya, lalu operasional dan seterusnya ini itu kurang lebih 7 juta. Alhamdulillah dibantu dari jamaah setiap minggunya. Kalau ada dana monggo silahkan berapapun, mudah-mudahan ini manfaat untuk pengajian kita seterusnya. Yang paling terakhir tadi saya ulangi untuk taukid. Jadi kalau Pak Ami datang dan kawan-kawan Hindu Buddha ini ma'ruf ya, ma'ruf ya. Alhamdulillah Pak Ami datang terus Pak Ami. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Haji Yudi Hilmi, dan terima kasih kepada seluruh tokoh yang hadir pada kesempatan ini. Karena ini Pak Haji ada Torikoh dari Qadariyah Syabandiyah hadir, ada teman LDII juga hadir, FPI juga hadir, HTI. Jadi mulai yang halus sampai yang kasar Pak Haji.
ya, dari LSM. Alhamdulillah Pak Tulus ini harus dicontoh Pak, mohon maaf saya harus sampaikan ini, sama istrinya, sama anaknya, sama cucunya Pak. Masa kita terus, saya melihat Pak Tulus kena sinar matahari pun terus tetap ada di pojok saya, itu luar biasa itu. Para jamaah rahmati Allah, itu saya kira yang dapat kami sampaikan. Ucapan terima kasih yang terakhir kepada Pak Usono dan keluarga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tertinggal di tempat pengajian. Terima kasih. Sampai jumpa di Jawa Pos Radar Banyuwangi, Jalan Yosudarso, ke arah Ketapang. Terima kasih.